Kita ketemu lagi ya minggu ini dalam ibadah online kebaktian sekolah minggu. Anak-anak, apa kabar semuanya? Semuanya, Tante Mei yakin kalian semua sehat ya, karena selalu menurut kepada protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tidak lupa juga Tante Mei mengucapkan terima kasih untuk Kakak Joshua, Komisi Remaja yang sudah membantu mengiringi lagu-lagu untuk ibadah ini. Kita akan mulai ibadah ini dengan menyanyikan lagu Halo Halo, Hello Hello, Ola Ola. Ya, kalian yang belum bisa belajar dan yang sudah bisa nyanyi bareng sama Tante Mei ya. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu Hello Hello, Ola Ola. Sekali lagi ya. Halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Anak-anak, sebelum kita lanjut ibadah, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau senantiasa memimpin kami. Terlebih dalam satu pekan ini, Engkau jagai kesehatan kami, dan kami boleh mengikuti ibadah online ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, kiranya Engkau berikan kesembuhan melalui obat-obat yang diberikan oleh dokter. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan puji Tuhan lagi dengan lagu, pasti kalian semuanya bisa ya, Kudaki-daki gunung yang tinggi ya. Kita nyanyi sambil pakai gerakan, yuk. Selam dasar samudra, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, sebelum kita masuk persembahan, kita akan absen dulu ya anak-anak. Minta tolong sama papa dan mama tulis di kolom komentar. Kita mau persembahan, dan seperti biasa persembahannya
dititip dulu sama papa mama, uangnya dimasukin ke amplop, lalu nanti kalau sudah ibadah offline, anak-anak boleh persembahan langsung di gereja. Sebelum kita berdoa untuk persembahan, kita mau nyanyi lagu persembahan, ya. Ku beri persembahan. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sekali lagi ya. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Anak-anak, kita berdoa dulu untuk persembahan kita. Mari berdoa dengan sikap yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau senantiasa memberkati Papa dan Mama. Pada saat ini kami datang bawa persembahan. Terimalah Tuhan dan sucikanlah. Tuhan, sebentar kami juga mau mendengarkan firman-Mu, biarlah kami boleh mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Allah kuasa melakukan segala perkara. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, ya. Ya, sama-sama. Allah kuasa melakukan segala perkara. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Rinela. Ya, kita dengarkan sama-sama, kita menyimak dengan baik. Silahkan Kakak Rinela, kita mau dengarkan firman Tuhan. Sampai ketemu anak-anak. Halo anak-anak. Tadi kita udah menyanyikan puji-pujian ya bersama Tante Mei. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan cerita. Betul. Tapi berdoa dulu dong ya. Yuk. Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu untuk mempersiapkan hati, pikiran, dan telinga kami agar tertuju kepada ajaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, kali ini cerita kita diambil dari 2 Raja-Raja 4, ayat yang ke-18 sampai dengan
37. Judulnya bukan pemberi harapan kosong. Anak-anak, kalau kita nih udah sungguh-sungguh belajar buat ulangan matematika, tapi tahu-tahu dapat nilainya jelek, gimana rasanya? Sedih ya, kecewa, udah sungguh-sungguh belajar, nilainya jelek. Tapi terus kita mau minta tolong sama Nena, teman kita yang pinter banget matematika, untuk latihan soal matematika bersama-sama. Terus waktu kita nanya sama Nena, Nena jawab, "Oke, siap." Wah, senang ya. Nena mau diajak latihan soal matematika bersama-sama. Tapi waktu pertama dihubungin, kata Nena, "Maaf ya, aku lagi mencari buku aku yang hilang." Jadi nggak jadi deh. Terus yang kedua kalinya ditelepon lagi, "Aduh maaf, aku harus menjaga adikku." Begitu terus anak-anak sampai akhirnya nggak jadi. Jadi nggak bisa latihan soal matematika bersama Nena. Nena tidak menepati janjinya. Nena memberi harapan yang kosong. Nah, kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang tidak pernah memberi harapan kosong. Harapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, tidak pernah mengecewakan. Seperti yang dialami oleh seorang ibu yang zaman dulu tinggal di kampung Sunem. Kita sebut saja namanya Ibu Suni. Mau tahu ceritanya seperti apa? Kita saksikan dulu ya video yang satu ini. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu. Maka, apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi. Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia. Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Lalu naiklah perempuan itu,
Dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Dipelanainyalah keledai itu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, lalu berkatalah perempuan itu, Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada Tuhanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong. Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Maka berkatalah Elisa, Angkatlah anakmu ini. masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Nah, sudah kita saksikan video bersama-sama. Kita tahu kan kenapa Ibu Suni sedih sekali. Kenapa coba? Karena anak lelaki satu-satunya mendadak sakit dan kemudian meninggal dunia. Tentu dong dia sedih. Dia menangis di depan anaknya yang terbaring mati. Sedih sekali Ibu Suni. Tapi apakah Ibu Suni terus mengurung diri di dalam kamar dan menangis terus-terusan? Ternyata tidak ya anak-anak ya. Melainkan Ibu Suni naik keledai dan dia mendatangi Nabi. Nabi siapa? Nabi Elisa. Kenapa ya anak-anak Ibu Suni mendatangi Nabi Elisa? Karena Ibu Suni punya harapan. Harapan kepada siapa? Harapan kepada Nabi Elisa? Tidak. Harapan kepada Tuhan yang disembah oleh Nabi Elisa. Nah anak-anak, harapannya kepada Tuhan itu ternyata tidak sia-sia, tidak mengecewakan. Anak lelaki satu-satunya yang tadinya sudah mati dihidupkan kembali oleh Tuhan melalui Nabi Elisa. Jadi anak-anak, kita mau dong belajar dari Ibu Suni tadi ya. Jadi kita selalu ingat bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan. Sesusah apapun situasi kita, sesedih apapun, sekecewa apapun hati kita, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus yakin bahwa harapan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dia bukan pemberi harapan yang kosong. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Yang ketiga, tentu kita harus berdoa dan berusaha. Tuhan pasti akan memberi kita jalan keluar dan pertolongan. Jadi,
Kita bersyukur memiliki Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada harapan, dan harapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Demikian cerita kita pada pagi hari ini. Sekarang saatnya kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang setia, yang Maha Penolong. Ajar kami Tuhan untuk selalu ingat dan yakin bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan, dan harapan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kembali kita akan melakukan aktivitas. Seperti apa caranya? Kita simak yang berikut ini ya. Anak-anak, untuk aktivitas kita pada pagi hari ini kita perlukan gunting, kemudian lem, alat tulis atau spidol berwarna hitam, dan juga penggaris. Lalu kita perlukan karton berukuran 12 dikali 22 cm. Kemudian dari kertas origami berbentuk lingkaran dengan diameter 10 cm, origami persegi 4 dengan panjang 12 cm dan lebar 2,5 cm, dan yang kecil ini origami berwarna kuning dengan ukuran 2,5 cm dikali panjangnya 4 cm. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah origami yang berbentuk lingkaran tadi kita lipat menjadi 2. Selanjutnya kita buka kembali sekitar setengah sentimeter di atas garis tengah tadi. Kita gunting. Kita gunting. Seperti ini. Lalu di bagian bawahnya kita juga gunting dengan panjangnya sekitar 6 cm. Seperti ini. Kemudian kita beri lem. Kita tempelkan di dasar karton tadi. Jadi ini dasarnya ya. Yang persegi 4 kita gunting di atasnya, kita beri kemiringan sedikit saja kemiringan seperti ini. Lalu kemudian kita beri lem. Lalu kita tempelkan. Yang lurus kita taruh di bagian bawah. Tempelkan di tengah-tengah ya. Jadi yang agak miring di sebelah atasnya. Kemudian yang warnanya kuning kita beri bentuk seperti daun, seperti ini. Lalu kita gunting. Kita gunting. Jadinya seperti ini. Nah, ini kita tempelkan. Jadi membentuk ini wadah lilin, kemudian ini lilin, dan ini sinar lilinnya. Lalu kita beri tulisan dengan spidol yang tadi. Hope di bagian lilinnya, hope atau harapan. Kemudian di wadahnya kita tulis in Jesus. Jadinya seperti ini.
wadah lilin, sinar lilin, dan kemudian tulisan Hope in Jesus. Seperti ini hasilnya. Mudah bukan? Terima kasih untuk perhatian anak-anak. Nah, kita sudah menyelesaikan aktivitas kita pada pagi hari ini yang akan mengingatkan kita bahwa dalam situasi sesedih apapun, sesusah apapun dan sekecewa apapun, di dalam Tuhan selalu ada harapan. Harapan yang menyinari hati dan pikiran kita. Demikian anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah!